Shalom. Siapa bersuka hari ini, walaupun dunia sedang digoncangkan dengan pandemi corona, tapi kita semua Tuhan percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar dari semuanya. Amin. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan, hari yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan, nafas baru yang Kau berikan Tuhan. Sungguh kami bersyukur kalau kami boleh Tuhan kembali lagi Tuhan. Sekali lagi Tuhan memuji Kau Tuhan, sekali lagi menyembah Kau Tuhan. Kami mau deklarasikan Tuhan bahwa Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang perkasa, Allah yang berperang buat kami semua, dan Kau adalah Allah yang memberikan kemenangan. Biar kami mau hidup Tuhan dari hari ke hari Tuhan dengan penuh harapan pada Kau. Terima kasih dan berdoa dan mulia. Amin. Ku masuk ke hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu telah tebus dosaku, keputusan-Mu menghidupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tanda kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian tunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu telah tebus dosaku, keputusan-Mu menghidupiku, kasih-Mu
mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapak, bersyukur Tuhan. Kami rasakan Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Kami rasakan Tuhan kasih-Mu Tuhan jauh-jauh melebihi semua Tuhan. Biasanya pujian kami Tuhan menyenangkan Kau Tuhan. Biasanya pujian kami Tuhan harum Tuhan. Biar Kau Tuhan yang dimuliakan Tuhan. Di dalam setiap permasalahan kami Tuhan, biar kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mengalir lebih lagi Tuhan. Kami butuh Tuhan kekuatan dari Kau Tuhan. Kami butuh Tuhan jamanan-Mu Tuhan. Kami tak mampu Tuhan untuk Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Sungguh Tuhan, kasih-Mu, kami rasakan kebaikan-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan untuk boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kuatkan kami lebih lagi Tuhan, sekolah kami boleh Tuhan semakin Tuhan berakar Tuhan, bahkan di keadaan susah Tuhan, biar akar kami semakin kuat Tuhan, akar kami semakin dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mengenai syukur kami Tuhan, hanya jauh sebelum haleluya, amin. Masih semangat beribadah, sekalipun di rumah jangan lupa tetap berdoa, tetap beribadah. Mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kita membaca dari Injil Matius pasal yang ke-22 ayat 37, ayat hafalan ini ya. Matius 22 ayat 37, demikian firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saya ulangi. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Bapak Ibu Saudara, mari dalam setiap ibadah yang kita lakukan, dalam setiap pengiringan kita kepada Tuhan, saya ingin menekankan ayat ini menjadi ayat perintah Tuhan yang pertama dan yang terutama yang harus kita kerjakan, tidak boleh kita lalaikan. Bapak Ibu Saudara, mari renungkan kembali ayat mas ini, ayat hafalan ini. Bapak Ibu, Tuhan minta kasihilah Tuhan Allah kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Tuhan ingin kita melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Alkitab yang sedemikian tebal, berisi begitu banyak perintah Tuhan, begitu banyak nilai-nilai, begitu banyak hal yang Tuhan pesankan, nasihatkan untuk kita lakukan, termasuk di dalamnya ibadah, memuji Tuhan, berdoa syafaat, dan sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tahukah kita semua hal itu kalau kita kerjakan tanpa cinta, tanpa kasih kepada Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Sebab perintah Tuhan jelas, dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan oleh kasih itu kita melakukan ini dan itu, hukum-hukum ini dan perintah-perintah itu. Oleh karena kasih. Jadi semua yang kita lakukan kalau tanpa kasih,
Tanpa cinta kita kepada Tuhan, termasuk ibadah di rumah, entah ibadah atau tidak, justru saat-saat ini adalah ujian di mana kita mengasihi Tuhan atau tidak akan sangat terlihat dalam situasi yang mungkin tidak nyaman sekarang ini. Apakah kita tetap berdoa? Apakah kita berusaha ibadah online, mencari firman Tuhan lewat YouTube, mencari renungan lewat WhatsApp, atau apapun, kita mengupgrade diri kita? Semua itu akan kita kerjakan kalau kita mengasihi Tuhan. Sebaliknya, apapun yang kita kerjakan, kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia. Mungkin kemarin-kemarin kita beribadah ke gereja, tapi karena teman. Kemarin-kemarin kita ikut-ikut pelayanan, tapi karena ikut-ikutan. Kemarin-kemarin kita jadi singer, WL, karena ada orang memuji kita. Suaranya kok bagus, suaranya kok indah. Wah, kita senang tampil di depan. Tanpa kita melalaikan atau tanpa kita memperhatikan tentang esensi hukum-hukum perintah-perintah Tuhan, itu justru ada pada ayat ini. Kasihilah Tuhan, kasihilah Tuhan. Tuhan menuntut, Tuhan menginginkan ada spirit kasih, ada roh cinta di dalam setiap apa yang kita kerjakan untuk Tuhan. Mari saya mau ajak pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, mari cintai Tuhan, kasihi Tuhan. Dengan kasih yang ada di hati kita, maka kerjakanlah ibadah, kerjakanlah pelayanan, taatlah perintah Tuhan, berkorbanlah. Apapun yang kita lakukan, dasari dengan cinta, dasari dengan kasih. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk mengasihi Tuhan. Saya mau katakan ayat ini sulit sekali kita lakukan, atau mungkin tidak bisa kita lakukan kalau kita tidak jatuh cinta lebih dulu. Ini bukan soal logika, ini soal hati. Hati, kalau bicara cinta, hati ini harus jatuh cinta, jatuh hati. Lagunya Titik Puspa ya, jatuh cinta berjuta rasanya. Masih ingat lagu itu? Ini masalah hati. Bapak Ibu Saudara, engkau harus jatuh cinta lebih dulu kepada Tuhan, baru engkau bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Kalau engkau tidak pernah jatuh cinta, tidak ada pengalaman engkau disentuh dengan cintanya Tuhan, engkau menerima kasihnya Tuhan, engkau jatuh cinta kepada Tuhan, tidak pernah mengalami itu, sulit sekali untuk engkau mengasihi Tuhan. Nanti kita terjebak lagi dengan melakukan hukum-hukum, perintah-perintah, aturan-aturan. Maka kita tidak berbeda dengan umat Israel pada perjanjian lama. Kita kembali lagi jatuh dengan kesalahan yang sama, melakukan semua ibadah, aturan, hukum-hukum tanpa cinta. Gereja Tuhan yang hidup di masa kasih karunia harus mengalami yang namanya jatuh cinta. Kita ini orang berdosa, kok Tuhan mau mengasihi kita? Kita ini siapa kita? Tuhan mau mati buat kita. Siapalah kita ini? Mungkin dipandang sebelah mata sama orang lain, tapi bagi Tuhan kita ini intan permata. Kita ini begitu berharga, begitu besar cintanya. Oleh cinta itu kita terpesona.
kita jatuh cinta. Karena cintanya yang begitu besar kepada kita. Kalau ada pengalaman jatuh cinta ini, pasti kita bisa mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebaliknya, kalau tidak pernah ada pengalaman jatuh cinta, sama seperti pasangan dinikahkan paksa, menjalani hidup pernikahan dengan paksa, tidak ada cinta. Mungkin sang suami bisa menjadi seorang suami, sebaliknya seorang istri pun bisa melakukan kewajibannya sebagai seorang istri. Tetapi warnanya akan berbeda dengan satu rumah tangga pernikahan yang dibangun atas dasar cinta. Mari saya mengajak kita bangun hubungan dengan Tuhan dengan pertama-tama alami jatuh cinta. Jemaat Tuhan yang belum pernah rasakan cintanya Tuhan, lihat kembali kasihnya Tuhan. Kenapa kita ikut Dia? Ayo buka hati kita, perhatikan kebaikannya, perhatikan hikmatnya. Apa saja yang membuat engkau kagum sehingga engkau bisa jatuh cinta. Ketika engkau jatuh cinta, selanjutnya engkau bisa lakukan ayat firman Tuhan ini, yaitu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, yang saya mau bagikan hari ini adalah Bapak Ibu, mari kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa kita. Artinya Bapak Ibu, Tuhan ingin dicintai sebagai yang paling. Sebab Tuhan tahu hati kita ada banyak cinta. Cinta kepada anak-anak, cinta kepada istri, keluarga, suami, cinta kepada hobi kita, cinta kepada pekerjaan kita, cinta kepada apa saja hal-hal yang lain. Bapak Ibu Saudara, kita suka kuliner, kita cinta wisata, rekreasi dan sebagainya. Ada banyak orang hatinya terpaut ke sana. Tapi Tuhan ingin, bukan berarti tidak boleh, tapi Tuhan ingin Dialah yang terkasih, yang paling dicintai di antara semua perkara yang lain. Boleh mengasihi keluarga kita, boleh mengasihi suami istri kita, dan harus itu. Tetapi jadikan Tuhan yang nomor satu, jadikan Tuhan yang paling kita cintai, jadikan Tuhan yang paling kita kasih, kita hormati, yang paling utama. Bapak Ibu Saudara, ketika masa-masa COVID-19, kita harus jaga jarak, kita harus membatasi banyak kegiatan kita. Masih bisa keluar rumah? Pasti masih bisa. Ketika butuh sembako, ketika butuh sesuatu yang penting perlu, pasti keluar rumah. Bapak Ibu Saudara, kalau yang hal-hal yang demikian kita masih bisa kerjakan, saya percaya ibadah pun pasti masih bisa. Bagaimanapun caranya, ibadah tetap bisa. Walaupun agak terganggu, tapi pasti bisa. Kalau kita mengutamakan Tuhan, kalau kita menomorsatukan Tuhan, tetap bisa. Berkorban bisa, pelayanan bisa, bersaksi bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Yang penting ada hati, niat untuk itu. Kalau kita jadikan Tuhan yang terutama, kita jadikan Tuhan yang paling kita kasih, saya percaya kita akan cari cara. Bagaimana caranya membangun iman kita? Bagaimana caranya saya tidak boleh redup, nyala api roh tetap berkobar-kobar untuk Tuhan.
Saya percaya jemaat Tuhan, dimanapun kau berada, tetap cari Tuhan, tetap mengasihi Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, karena itulah yang Tuhan inginkan bagi kita semua. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Inilah hukum yang terutama, inilah hukum yang pertama, inilah ringkasan dari semua perintah Tuhan, supaya kami mengasihi Tuhan, supaya kami cinta kepada Tuhan, bukan hanya terjebak dengan hukum-hukum, peraturan-peraturan liturgi yang kami bangun, tapi ajar kami mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Bagi kami jemaat Tuhan yang belum pernah jatuh cinta, hamba-Mu berdoa, sentuh hati mereka, sentuh mereka Tuhan, dimanapun mereka berada. Jawab, nyatakan Engkau kekasih, nyatakan Engkau Bapa yang baik, sampai mereka jatuh cinta, sampai mereka merasakan kasih. Terima kasih Bapa. Kami percaya hari ini rema Tuhan kami boleh terima. Kami mau jadikan Tuhan yang paling kami cinta, yang paling utama dari semua yang lain yang juga kami kasih. Engkaulah yang paling kami kasih. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berkata-kata, Roh Kudus terjemahkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita angkat kedua tangan kita akan akhiri ibadah pada saat ini. Bapa yang berada dalam sorga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan telah pimpin kami dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Ibadah kami berjalan dengan baik. Kami percaya Roh Kudus, Engkau akan bekerja dalam kehidupan kami. Hamba-Mu berhenti berbicara, Roh Kudus akan terus bekerja dalam kehidupan kami. Kita angkat kedua tangan kita. Percayalah, apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati rumah tangga dan keluarga saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudaraku yang kekasih, damai sejahtera mengalir dalam kehidupan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.